Halo, kembali lagi bersama kami Kelompok 3. Pada sesi kali ini, kami akan membahas TOGAF fase D, yaitu Teknologi Architecture. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, bagian pertama adalah objectives. Terdapat dua objektif dari fase D ini. Objektif pertama adalah mengembangkan target teknologi architecture yang memungkinkan architecture vision, target bisnis, data, and application building blocks untuk dipersembahkan melalui komponen teknologi dan layanan teknologi sesuai dengan statement of architecture work dan stakeholder concern. Objektif kedua adalah mengidentifikasi kandidat komponen architecture roadmap berdasarkan kesenjangan antara baseline dan target teknologi architecture. Nah, selanjutnya adalah inputs. Apa aja sih inputs dari application architecture ini? Nah, ada tiga macam input. Yang pertama adalah materi referensi external enterprise. Dan yang kedua adalah non-architectural inputs, yang terdiri atas request for architecture work, capability assessment, dan communication plan. Nah, tipe input ketiga adalah architectural input. Terdapat 9 architectural input. Yang pertama adalah organizational model for enterprise architecture. Yang kedua adalah tailored architecture framework. Yang ketiga adalah technology principles bila ada. Yang keempat adalah statement of architecture work. Yang kelima adalah architecture vision. Yang keenam adalah architecture repository. Yang ketujuh adalah draft architecture definition document. Yang kedelapan adalah draft architecture requirement specification. Dan yang terakhir adalah business, data, and application architecture components of an architecture roadmap. Tahap berikutnya dari fase D dari TOGAF ADM adalah Select Reference Models, Viewpoints, and Tools. Poin pertama dari bagaimana cara melakukan tahap ini adalah review dan validasi seperangkat prinsip teknologi. Prinsip teknologi biasanya merupakan bagian dari prinsip arsitektur secara keseluruhan yang sebelumnya sudah dibuat pada fase preliminary. Poin kedua adalah memilih sumber daya teknologi architecture yang relevan. Sumber daya dimaksud meliputi model referensi, pola desain, dan lain-lain dari architecture repository. Penentuan relevan atau tidaknya suatu sumber daya didasarkan pada business driver atau penggerak, stakeholder, dan kekhawatiran stakeholder tersebut. Poin ketiga adalah memilih sudut pandang teknologi architecture. Sudut pandang yang dipilih adalah yang memungkinkan arsitek untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran stakeholder sudah terpenuhi oleh teknologi architecture. Poin keempat adalah identifikasi kakas dan teknik yang tepat untuk menangkap, memodelkan, dan melakukan analisis dalam kaitannya dengan sudut pandang yang dipilih. Berdasarkan tingkat kompleksitas yang diperlukan, kakas dan teknik dapat berupa dokumen sederhana dan spreadsheet, atau kakas dan teknik lain yang lebih canggih. Salah satu bagian dari tahap Select Reference Models, Viewpoints, and Tools ini adalah Determine Overall Modeling Process. Untuk setiap sudut pandang, pilih model yang dibutuhkan untuk mendukung view yang diperlukan. Pastikan semua kekhawatiran dan kebutuhan stakeholder terpenuhi. Jika tidak, buat model baru untuk memenuhinya, atau tambahkan model yang sudah ada dengan komponen yang dapat memenuhi kebutuhan atau kekhawatiran stakeholder yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah untuk tahap ini, yaitu Determine Overall Modeling Process, adalah sebagai berikut. Pertama, definisikan klasifikasi platform layanan dan komponen logis dari teknologi, termasuk standar yang digunakan oleh platform layanan tersebut. Kedua, ada identifikasi lokasi relevan di mana teknologi akan dideploy. Tiga, melakukan inventarisasi fisik dari teknologi yang sudah dideploy dan melakukan abstraksi agar teknologi yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam klasifikasi. Keempat, memperhatikan kebutuhan bisnis dan aplikasi dari teknologi. 5. Menjawab pertanyaan berikut. Apakah teknologi memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional? Hal ini akan mempengaruhi ke dua poin berikut, yaitu apakah kita perlu untuk mengembangkan klasifikasi lebih lanjut dan produk-produk apa yang akan kita pilih, termasuk produk yang dependen dengan produk lainnya. Keenam, menentukan konfigurasi dari teknologi yang sudah dipilih. Dan ketujuh, kita menentukan dampak, berupa ukuran dan biaya, perencanaan kapasitas, dan dampak instalasi atau governance atau migrasi pada enterprise. Pada fase ADM sebelumnya, keputusan terkait granularitas dan batasan layanan akan memiliki implikasi pada komponen teknologi dan platform layanan. Adapun, bidang di mana teknologi architecture akan terkena dampak adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah kinerja. Granularitas layanan akan berdampak pada kebutuhan platform layanan. Layanan dengan cakupan besar akan memiliki beberapa unit fungsionalitas
dengan kebutuhan non-fungsional beragam, sehingga kinerja platform layanan perlu dipertimbangkan. Selain itu, layanan dengan cakupan besar terkadang memiliki informasi lebih banyak dari yang dibutuhkan sistem yang memanggil layanan yang bersangkutan. Poin kedua adalah kemudahan pemeliharaan. Jika cakupan layanan terlalu besar, perubahan pada layanan akan sulit untuk dieksekusi dan akan berdampak pada kemudahan pemeliharaan layanan pada platform di mana layanan itu dideploy. Di mana jika sebuah cakupan yang terlalu besar, maka tentu akan membuat pemeliharaan menjadi lebih sulit. Poin ketiga adalah lokasi dan latency. Layanan mungkin berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui komunikasi antar layanan dengan latency tertentu. Penentuan batasan layanan dan granularitasnya harus mempertimbangkan dampak platform dan lokasi pada komunikasi antar layanan sehingga mempengaruhi latency dari komunikasi yang bersangkutan. Poin yang keempat adalah ketersediaan atau availability. Pemanggilan layanan dapat terkena dampak dari kegagalan layanan dan atau jaringan. Dengan demikian, ketersediaan komunikasi menjadi pertimbangan penting selama dekomposisi layanan dan pendefinisian granularitas layanan. Langkah selanjutnya dari Select Reference Models, Viewpoints, and Tools adalah Identify Required Catalogs of Application Building Blocks. Jadi apa yang dimaksud dengan katalog? Katalog merupakan daftar aset inti dari perusahaan. Katalog tersusun secara hierarkis dan menangkap dekomposisi dari metamodel, yaitu model mengenai model, serta dekomposisi pada masing-masing komponen model pada metamodel yang bersangkutan. Contohnya, platform layanan dapat terbagi menjadi komponen logis teknologi, dan komponen logis teknologi dapat terbagi lagi menjadi komponen fisik teknologi. Katalog menyusun bahan mentah untuk pengembangan matriks dan diagram, serta berperan sebagai sumber daya kunci untuk pengelolaan kapabilitas bisnis dan IT dari suatu enterprise. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Pertama, buat daftar produk yang sudah digunakan berdasarkan katalog teknologi as-is dan analisis aplikasi pada fase application architecture sebelumnya. Kedua, tambahkan daftar produk dengan memeriksa produk-produk yang tersedia di pasar yang dapat memenuhi kebutuhan apabila produk yang sudah ada tidak mampu memenuhi kebutuhan di application architecture. Ketiga, klasifikasi produk terhadap standar TOGAF Technical Reference Model atau TRM jika diperlukan. Tambahkan model agar dapat masuk ke dalam klasifikasi produk teknologi yang sudah ada. Keempat, jika standar teknologi sudah ada, aplikasikan katalog komponen teknologi pada standar agar diperoleh kesesuaian antara standar dengan katalog produk. Katalog yang perlu dibuat pada tahap ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah standar teknologi, yaitu standar-standar apa yang digunakan dalam pemilihan produk ataupun implementasi teknologi pada enterprise. Yang kedua adalah portofolio teknologi, yaitu teknologi-teknologi apa saja yang sudah diimplementasikan dan akan diimplementasikan oleh enterprise. Langkah berikutnya dari Select Reference Models, Viewpoints, and Tools adalah Identify Required Matrices atau matriks. Matriks menunjukkan hubungan inti antara model entitas teknologi terkait. Kedua, matriks membentuk bahan mentah untuk pengembangan diagram dan juga berperan sebagai sumber daya inti untuk penilaian dampak atau impact assessment. Ketiga, matriks berikut perlu untuk dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam teknologi architecture, yaitu matriks pemetaan antara aplikasi dengan teknologi, yaitu di mana suatu aplikasi akan terinstalasi pada teknologi yang mana. Matriks tersebut akan menjelaskan hal itu. Sekarang, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya dari tahap Select Reference Models, Viewpoints, and Tools, yaitu bagian Identify Required Diagrams. Diagrams menjelaskan teknologi arsitektur dari beberapa perspektif atau viewpoints, sesuai dengan requirements yang telah ditetapkan oleh stakeholders. Diagram-diagram yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi arsitektur antara lain adalah sebagai berikut. Ada Environments and Locations Diagram, Platform Decomposition Diagram, Processing Diagram, Network Computing atau Hardware Diagram, dan Communications Engineering Diagram. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah ketika kita hendak mendefinisikan baseline teknologi arsitektur secara konseptual, di mana diagram-diagram akan menampilkan komponen-komponen teknologi infrastruktur secara umum seperti server, network, storage, dan facility. Selanjutnya, identify types of requirements to be collected. Setelah katalog, matriks, dan diagram sudah dikembangkan, dibuat, pemodelan arsitektur
diselesaikan dengan merumuskan requirements akhir yang berbasis teknologi untuk mengimplementasikan target arsitektur. Requirements tersebut dapat berupa dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan teknologi domain. Teknologi domain dalam hal ini adalah domain-domain atau lingkup area mengenai teknologi ini terapkan oleh suatu enterprise, seperti misalnya teknologi integrasi server, teknologi database, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan teknologi. Lalu, menyediakan petunjuk terperinci atau secara mendetail untuk nanti direfleksikan saat proses desain dan implementasi dilakukan. Untuk memastikan, ensure bahwa solusi yang dikemukakan memenuhi kebutuhan arsitektur yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu kita beranjak ke tahap selanjutnya, yaitu select services atau memilih layanan. Pemilihan layanan ini membentuk adanya suatu portofolio. Portofolio ini sendiri adalah gabungan dari layanan-layanan basic atau dasar dari service categories atau kategori layanan dalam TOGAF yang tidak conflicting atau tidak berkonflik. Nah, gabungan antara layanan-layanan ini nantinya akan diuji lagi untuk memastikan bahwa syarat pendefinisian arsitektur secara menyeluruh sudah lengkap. Kebutuhan yang sudah diidentifikasi sebelumnya tentu dapat memberikan informasi yang lebih terperinci kepada pengguna, yaitu mengenai 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan untuk elemen-elemen organisasi spesifik, elemen-elemen organisasi yang sudah ada yang tidak berubah, pre-existing dan not changing. Lalu ada constraint atau batasan eksternal dari luar organisasi. Lalu untuk setiap building blocks atau komponen-komponen yang membangun sebuah layanan, perlu dibuat deskripsi layanan, portofolio deskripsi layanan untuk menjelaskan kumpulan layanan-layanan yang tidak berkonflik, non-conflicting. Layanan-layanan tersebut ini kemudian akan diuji untuk memastikan bahwa fungsionalitas yang disediakan memenuhi kebutuhan aplikasi. Layanan-layanan ini dapat berupa proses-proses bisnis yang telah dirumuskan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu develop baseline technology architecture description. Ini adalah proses yang sangat penting, di mana kita mengembangkan deskripsi baseline dari teknologi arsitektur yang ada pada saat ini, yang mana hasil dari analisis ini akan kita gunakan untuk mendukung terbentuknya target teknologi arsitektur. Adapun scope dan level of details yang didefinisikan akan bergantung pada 2 hal. Yang pertama, komponen-komponen teknologi mana yang akan dibawa ke target teknologi arsitektur, dan apakah terdapat architectural descriptions. Terus, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan identifikasi teknologi arsitektur building blocks yang relevan dan artefak pada arsitektur repository. Apabila arsitektur repository masih kosong, maka kita harus mendefinisikan suatu aplikasi sesuai dengan teknologi portofolio katalog. Pada tahap develop baseline arsitektur ini, kita dapat membaginya menjadi 3 berdasarkan TOGAF, yaitu ada konseptual, logical, dan juga physical. Konseptual itu mengacu pada layanan infrastruktur teknologi secara keseluruhan, secara umum, seperti misalnya kita membagi suatu arsitektur teknologi ke dalam 4 bagian utama, yaitu server, network, storage, dan fasilitas. Facility yang workstations yang berisi perangkat-perangkat hardware yang berfungsi untuk mendukung sistem. Lalu ada tahap logical, di mana kita mendefinisikan lebih rinci. Kita mendefinisikan komponen-komponen infrastrukturnya. Lalu, seperti misalnya desktop, cloud storage, dan lain sebagainya, aplikasi database. Lalu kita jauh lebih dalam lagi menggali menjadi physical arsitektur, physical description, di mana kita lebih menspesifikasikan hardware-hardwarenya, seperti misalnya hard disknya, storage-nya, memori, dan lain sebagainya, dan software yang digunakan seperti misalnya Oracle Database. Begitu develop baseline. Lalu kita akan lanjut ke develop target technology architecture description. Pada tahap ini, kita melakukan pengembangan
deskripsi target teknologi arsitektur, sejauh batas tertentu untuk mendukung architecture vision yang telah dibuat, target bisnis arsitektur, dan target information systems arsitektur. Jadi, teknologi arsitektur description ini harus memenuhi semua kebutuhan bisnis dan data serta application yang ada. Lalu, scope dan level of details yang didefinisikan akan bergantung pada pertama, relevansi terhadap elemen-elemen teknologi yang diperlukan untuk memperoleh target arsitektur yang bersangkutan, dan keberadaan architectural descriptions. Apakah architectural descriptions ada? Terakhir, sampai batas tertentu yang mungkin, perlu dilakukan identifikasi secara berkelanjutan terhadap teknologi arsitektur building blocks yang relevan. Prinsipnya sama seperti yang konseptual, namun pada target, tentu akan mengalami perubahan di mana setelah proyek untuk mengimplementasikan target teknologi arsitektur itu dilakukan, maka tentu penjelasan mengenai konseptual, logical, dan fisikal akan sedikit berbeda, di mana mungkin ada perubahan seperti adanya penghilangan layanan-layanan infrastruktur teknologi yang sebelumnya sudah ada, ataupun penambahan layanan teknologi yang sebelumnya tidak ada untuk mendukung target teknologi arsitektur. Seperti misalnya, di baseline belum ada yang namanya katalog online. Lalu pada bagian target ditambahkan suatu layanan yaitu katalog online, dan terdapat peningkatan kapasitas server untuk dapat menampung jumlah data. Seperti itu. Langkah selanjutnya pada fase D, teknologi architecture, adalah perform gap analysis. Tujuan dari gap analysis adalah memverifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internal. Identifikasi gaps antara baseline dan target dilakukan dengan teknik gap analysis. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik, jika ada, dalam view-view yang berbeda. Selanjutnya adalah memastikan bahwa model yang digunakan mendukung principles, objectives, dan constraints. Lalu, mencatat perubahan terhadap viewpoint yang direpresentasikan pada model-model yang dipilih dari arsitektur repository dan dokumen. Selanjutnya adalah dengan menguji kelengkapan model arsitektur terhadap kebutuhan. Lalu langkah selanjutnya adalah define candidate roadmap components. Pada tahap ini, setelah baseline, architecture, target architecture, dan gap analysis diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat teknologi roadmap. Nah, teknologi roadmap ini dibutuhkan untuk, yang pertama, memprioritaskan aktivitas yang akan dilakukan pada fase-fase selanjutnya. Dan teknologi roadmap ini juga dibutuhkan untuk menjadi bahan yang mendukung definisi yang lebih rinci, terintegrasi, dan antardisiplin pada fase opportunities dan solusi. Selanjutnya adalah resolve impacts across the architecture landscape. Setelah teknologi architecture difinalisasi, penting untuk memahami dampaknya pada enterprise secara luas. Karena itu, artefak lainnya pada architecture landscape harus diteliti untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah teknologi architecture memberikan dampak pada architecture yang sudah ada? Kedua, apakah ada perubahan yang baru-baru saja dilakukan sehingga berdampak pada teknologi architecture? Yang ketiga, apakah ada kesempatan untuk memanfaatkan pekerjaan dari teknologi architecture pada bidang lainnya dalam organisasi? Dan yang keempat adalah, apakah teknologi architecture mempengaruhi proyek lainnya, termasuk yang direncanakan atau sedang dijalankan? Dan yang kelima, apakah teknologi architecture akan dipengaruhi oleh proyek lainnya, termasuk yang direncanakan atau sedang dijalankan? Selanjutnya adalah conduct formal stakeholder review. Pada tahapan ini, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, periksa motivasi awal dari proyek arsitektur dan statement of architecture work terhadap teknologi architecture yang dibuat. Tanyakan apakah hal itu sesuai terhadap tujuan yang mendukung pekerjaan selanjutnya di domain arsitektur lainnya. Yang kedua, sempurnakan teknologi arsitektur yang diusulkan hanya jika perlu. Dan yang langkah selanjutnya adalah finalize the technology architecture. Pada tahapan ini, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih standar untuk building block dengan menggunakan ulang building block sebanyak mungkin dari model referensi pada architecture repository. Selanjutnya, dokumentasikan setiap building block tersebut. Lalu, lakukan cross-check final dari keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis.
Dokumentasikan justifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan building block pada dokumen arsitektur tersebut. Lalu dokumentasikan laporan penelusuran kebutuhan, dan dokumentasikan juga pemetaan arsitektur dalam architecture repository dari building block yang telah dipilih, identifikasi yang dapat digunakan ulang, lalu publikasikan dalam architecture repository. Dan terakhir adalah finalisasi semua produk kerja seperti gap analysis. Dan langkah terakhir pada fase D teknologi arsitektur adalah create the architecture definition document. Nah, pada tahapan ini, lakukan langkah-langkah berikut. Pertama adalah dokumentasikan justifikasi yang berhubungan dengan keputusan building block dalam dokumen architecture definition. Lalu, siapkan bagian teknologi architecture pada dokumen architecture definition yang terdiri dari beberapa atau semua fungsionalitas dan atribut mendasar semantik dan tidak ambigu, blok bangunan dependen dengan fungsionalitas yang diperlukan, antarmuka, dan peta entitas dan kebijakan bisnis atau organisasi. Dan langkah terakhir adalah, jika diperlukan, gunakan laporan atau grafik yang dihasilkan oleh perangkat pemodelan untuk mendemonstrasikan view kunci dari arsitektur. Buat ketelusuran dokumen agar mudah direview oleh stakeholder yang relevan, dan masukkan feedback dari mereka selama proses pembuatan. Nah, bagian terakhir adalah outputs. Apa aja sih keluaran dari dokumen fase D ini? Ada 4. Yang pertama adalah architecture vision yang diperbarui. Yang kedua adalah draft document architecture definition. Yang ketiga adalah draft architecture requirement specification. Dan yang terakhir adalah technology architecture components of an architecture roadmap. Sekian penjelasan kami tentang toga fase D, yaitu teknologi architecture. Terima kasih.